konsep ini terkenal ya di Indonesia ya. Nyari uang ilegal, habis itu dibagi-bagi buat rakyat ya Supaya kan? semuanya dosanya rata gitu Iya, ya. benar. Sebenarnya mereka belajar dari saya. Teteh pakai stuntman nggak? Ada waktu tabrakan guling-guling. Oh. Tapi waktu pas guling-guling bukan saya sih. Iya kan dong. stuntman. Kan namanya stuntman. Mbak Happy, kamu kayaknya nggak bagus ya di panggung. Oh, kamu nggak punya aura, kamu jelek, gini. Buset. Iya, bisa ngomong gitu. Terus saya bisa marah, terus saya ngeliatin orang itu. Iya, tapi alis lo juga nggak tumbuh. Kenapa lo Buset. komen? Selamat datang kembali ke Viniar, kedatangan Happy Salma. Selamat datang. Selamat datang. Tapi sebelum Terima kita... kasih. Suara kalian bagus ya, memang cocok jadi host. Kebetulan kalau nggak jadi host, kita nggak tahu kerja apa. Suaranya empuk. Empuk. Tapi sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, kita iklan dulu. Enggak. Baru mulai. Kita ada fun fact tentang... Teteh udah nggak usah baca. Iya, jangan baca dulu. Lihat atas. Lihat atas. Itu buat kita. Iya. Ini tentang masa muda Happy Salma. Oke. Ya. Jadi katanya Teteh Happy Salma tuh hobi jualan waktu sekolah, pernah jual spray sampai lotre. Lotre. Komik juga. Itu pencetus ide itu kenapa? Karena saya suka uang. Suka uang. Oh, udah mulai bisnismen ya? Dari kecil seneng dagang. Dagang. Jadi ibu saya juga pedagang. Jadi kayak saya selalu melihat peluang. Nih ibu-ibu berkumpul kalau main ke rumah teman, market yang bagus. Market yang bagus. Iya. Nah, karena ibu saya punya toko mebel, ada spray. Kalau bawa mebel kan repot ya. Iya, benar sih. Jualan kursi, gitu kan susah. Apa yang paling gampang sana? Spray. Jadi saya bawalah ke rumah teman, kumpul teman-teman, ibu-ibunya, saya jualan spray. Oke ibu, kalau mahal bayar aja berapa kali. Oh, bisa cicilan. Catat. Itu dari saya kecil. Jadi saya emang seneng Dagang ya. Iya, sama udah Terus, menerapkan hutang-menghutang dari kecil ya. Hutang-menghutang. Terus misalnya di SD saya ada yang jual komik. Zaman dulu ada komik si Petruk. Si Petruk. Oh, Terus sama kayak iya. Petruk Gareng tuh neraka-neraka Oh, yang iya, orang iya, iya. lidah dipotong-potong Yang gitu, serem banget. Nah kita sewa, terus sewa kan bawa ke rumah. Iya. Kan baca sejam selesai dong. Iya. Saya sewakan lagi ke orang-orang. Oh. Ini Dan pundi-pundi pun berkumpul. money laundry ya. Iya, ke arah itu sih. Sebenarnya lebih ke ilegal sih ini. Nyewa terus Maaf sewain ya. balik, nggak Ini apa-apa. yang punya Petruk Gareng. Tapi Gitu, sampai jadi, lotre itu apa? Lotre nah karena saya tiba-tiba uang banyak banget. Siap. money. Iya, siap. Dari komik. Komik, spray. Terus saya tahu karena saya suka sewain lagi ke orang. Jadi kalau orang sewa saya tungguin. Baca. Oh, baca Oke. sampai habis tuh. Nah, udah selesai, saya ambil lagi. Oh, lebih ke debt collector ya. Oh iya, serem ya. Serem banget kayak Boyawan baca sekarang saat ini juga. Ya, jangan sampai disewain lagi kayak saya. Oh, Nah, uangnya iya. jadi banyak. Karena uangnya banyak, bisnis apa lagi nih? Togel. Udah ilegal, musrik lagi. Oke, dari kecil nih. Oke. Gokil banget togel, tapi bukan togel. togel. Ya itu lotre itu. Lotre togel bukan sih? Nggak tahu, makanya coba konsep buat Gen Z nggak tahu. Ya lotre pokoknya apa tuh. mencari keuntungan dari kebingungan orang lah. Pokoknya intinya. Togel. Ya. Kayak judi gitu. Iya gitu. Terus kamu mesti pilih nomor berapa. Nanti kalau beruntung kamu dapat hadiah. Kalau nggak cuma catatan dari saya, Anda kurang beruntung. Oh, jadi kayak misalnya pilih angka berapa lo 7. Anda Iya, kurang beruntung. Iya. Hadiahnya apa aja? Oh hadiahnya tempat pensil, buku. Tapi biasanya udah saya pilih ini udah. Jadi hadiah buat saya juga. Oh, buat hadiah saya juga. Gimana? Nggak mau rugi apa gimana nih? Gimana konsepnya? Jadi dia udah tahu ini gue buka nih. Aku dapat pensil. Balik lagi ke bandar. Oh, gitu. Oh, menarik ya konsepnya. Iya. Menarik. Biasanya kan bandar menang mulu. Tapi kok ada yang ketipu ya? Mungkin kalau kalian umur 10 tahun juga kalian target market Iya, terus saya. kayak, target market saya. Aku kalah gitu. Terus Iya, pasti kan sedih. kepo ya. Oh, beli lagi. Oh. Money. Licik ya. tapi katanya banyak yang dikasih hadiah-hadiah juga. Nah, tapi sampai akhirnya saya bingung sendiri karena uang saya sangat banyak. Oke. Akhirnya semua dapat hadiah.
Oh. Jadi ya udah deh, karena kan beli banyak belanja. Ini konsep ini terkenal ya di Indonesia ya. Nyari uang ilegal habis itu dibagi-bagi buat rakyat ya Supaya kan? semuanya dosanya rata gitu Iya, ya. benar. Sebenarnya mereka belajar dari saya. Oh, iya baik. Petinggi-petinggi yang itu oke. Karena sebenarnya semua belajar dari bisnis warung. Itulah Bisnis saya. warung. Iya, bisnis Ini lebih konsepnya ke Robin Hood ya. Iya, Robin Hood Iya. ya. Iya, Nyolong, lama-lama balikin. kayak bosen juga ya saya terus yang menang. Hadiah saya jadi banyak. Oh iya. Jadi saya bikin lotre lagi, nomor 1 menang ini, menang. Semua akhirnya menang. Akhirnya semua saya bagikan. Ih, baik gua. Akhirnya saya Bukan kebosan sih, kayak licik juga saya ya Iya, gitu dong. iya. Lebih ke kok nggak enak ya kayak dosain numpuk ya gitu ya. nggak kepikiran dosa sih, karena saya kan bisa menebus dosa. Iya, Dan benar bagi-bagikan bridging. Iya. dosa. Aduh, nice banget Nice tebusan banget. dosa. Udah bikin Menebus podcast dosa jam tuh 3 dari nih. kecil ya. Hah, Kamu punya banyak dosa? Nggak pernah. Oke, coba kamu tebus dosa. Nggak ada. Nggak ada, Mas. Aku dari lahir suci. Oh, suci. Suci Karena 4 ya? namamu suci. Iya, nama aku, iya. Marlo Suci, bener, iya. Pokoknya tapi nggak usah takut, semua orang bisa menebus dosa. Iya. Menembus dosa. Tapi juga selain jadi bisnis, ya kerja usaha bisnis dan curangin orang, suka bikin diary juga ya. Iya, saya sampai sekarang masih journaling. Tapi kalau dulu tentang kayak aku nipu 4 orang. Oh Iya, enggak, tentu. Enggak. Saya- Kirain Pengakuan dosa di situ. pengakuan dosa. Karena saya nggak nganggap dosa itu masalahnya. iya. Itu menganggap ada ya sesuatu yang Itu games. Games. Sama games. Sensasional banget lu. Sensasi. Sensasional banget lu. aku nulis diary. Diary. Tapi sampai sekarang? Sampai sekarang saya masih nulis tiap hari. Itu kayak latihan gitu. Latihan Konten untuk apa? Latihan untuk pon. PON. Olimpiade. Nggak latihan untuk melatih diri kita untuk disiplin, salah satunya nulis. Tiap hari Tiap hari. Pasti. Pon kan itu penulis Olimpiade Nasional. Nah, Pasti. iya. Penulis. Kayak Iya. nanti malam saya akan tulis, hello, hari ini saya ketemu Anjay. Iya benar. Nama saya emang Anjay. Mau anjay. Anjay. Oh, kalau misalnya satu hari aja enggak. Tebusan dosa. Tapi kalau misalnya telat satu hari bikin diary. Ditabung. Nggak apa-apa. Nanti, hai, sorry ya, saya baru bisa nulis lagi. Oh. Jadi kemarin tuh jadi direkap. Oh, dia. Berarti jatuhnya lebih panjang gitu. Tergantung juga. Kadang kalau ada menarik panjang, kalau enggak ya pendek. Tapi sebenarnya kayak ngelatih nulis itu tuh kayak kita ada jeda sama diri sendiri. Penting sih menurut aku. Me time. Bukan cuma me time Bukan ya, ya? kita kayak komunikasi sama kita mengenal kita Diri tuh kita. apa sih gitu. Kamu siapa? Aku siapa ya? Aku tahu, nanti aku bikin diary ya. Di manakah saya? Kaget juga ditanya aku siapa tiba-tiba. Tapi kan soal diary ya. Itu kan terkenal di kalangan anak-anak. Dulu kan diary suka dibacain sama orang tuanya. Iya. Teteh pernah? Dulu sempet ada yang punya kuncinya ya, kayak digembok. Iya, Oh dari iya. gembok. Enggak sih, kayaknya ibu bapak saya cukup sibuk. Oh, Untuk mengurus diary ya. Diary. Nggak penting ya. Ibu saya kurang sibuk berarti. Iya. Kamu semuanya- juga punya diary? Punya. Oh ya, terus udah Iya. gitu gimana? Kok bisa? Terus jadi waktu aku kecil aku suka nulis baik kayak pemirsa, jangan kemana-mana. aku nulis Tetap kayak di tebusan Hai. dosa. Kamu nebus dosa juga nggak di diary? enggak, aku nggak pernah nebus dosa. Kamu nggak cerita dulu misalnya jatuh cinta pertama? Iya. Nulis. Tapi kadang-kadang tulis. tau nggak, kayak apa yang ditulis tuh kayak ngingetin kita kayak berapa waktu lalu dibilang, Happy kamu tuh tahun segini datang ke satu festival di Ternate. Aku bilang enggak, aku nggak pernah datang ke sana. Aku datangnya ke Endeh, enggak aku Ternate. Satu ketika nemuin diary-nya, bener loh ada jadwalnya tanggal segini ke Ternate untuk apa aku gini. Oh iya, kita tuh cepet lupa. Betul. Kita cepet lupa, Betul. ya kan? Kamu siapa? Aku siapa ya? Ditanya lagi. Ditanya lagi. Ditanya lagi Aku kamu bingung juga. Iya. Berarti sekarang diary-nya udah panjang banget dong. Lumayan. Panjang. Bukunya banyak, tebel. Oh, banyak. Tiap tahun kan satu? Tiap tahun satu. satu buku. Berarti total sekarang udah berapa buku? Ada sih yang 1 tahun bisa 2 tahun gitu, nggak yang. 1 tahun bisa 2 tahun? Maksudnya setahun. My brain is not working. 1 tahun bisa 2 buku. Iya. Oh. Atau dua. Enggak. 2 tahun, Satu 2 buku. tahun 1 buku. Oke.
Menarik nih soal buku ya. Soal buku. Emang kita ini tentang buku hari ini. Selamat buku nasional semuanya. Selamat buku nasional. Iya. Kamu nanti aku kirim diary ya. Yang Mau dong, kosong. Teh. Kamu isi. Mau Bener dong. ya? Oke. Iya. Terus isi. Biar kamu mengenal diri kamu. Kalau aku tuh bukan nulis, siapa? biasanya kan udah era informatika ya. Iya. Aku blogspot. Blogspot. 2000 banget dah lu. Cerita-cerita Wattpad sekarang tuh hitsnya. Iya. Tapi tuh aku kalau bikin Masa diary kamu siapa ya? sebulan sekali. Kamu sebulan sekali? Aneh gak sih? Kayak bayar gajian ya? Iya. Tapi maksudnya kayak ceritanya tuh full kayak Oh nggak apa-apa minggu sebetulnya. lalu tuh kayak gini. Nggak apa-apa, sebenarnya itu penting banget untuk kayak Tuh. kita mengenal kita gitu. Kamu Terus siapa? introspeksi, kamu siapa? Selamat Hari Buku Indonesia. Selamat Hari Buku Indonesia. Selamat Hari Buku Indonesia semuanya. Oke, dari Karena kan nulis- ngelatih. Maksudnya biar gimana pun kan sekarang ada banyak cara untuk kita menuangkan perasaan atau apa. Tapi dengan menggerakkan tangan, itu satu-satunya ruang kita untuk komunikasi sama diri kita. Membaca lagi, mencatat lagi gitu. menarik Tidak bisa journaling. nggak bisa digantiin sama medium apapun sebenarnya. Jadi harus pakai pulpen dan kertas. Kertas. Dan buku sih. Pensil juga boleh. Pensil kemudian. boleh. Krayon juga bebas. Kalau pincel Pakai stiker juga bisa. Stiker benar, Tambahin. stiker kita tulis gitu. Selamat Hari Buku. Selamat Hari Buku ya. Jadi dari kebiasaan menulis buku, makanya Teh Happy Salma terjun ke dunia sinetron. Ya kan? Nyambung. Nggak nyambung sih sebetulnya. Loh kan karena banyak kejadian di hidupnya, dia ingin kayak memerankan oke. kehidupan orang Maksudnya, lain. spiritual literasi gitu. Itu spiritual literasi. Apa yang saya maksud emang spiritual literasi udah pasti. Iya. Literally ya. Hah? Literally. Iya, men kayak Literary. iya, apa tadi? Kamu siapa? Oke, industri sinetron pada waktu itu berarti di tahun 2000. Tahun 2000-an awal itu nyenengin banget ya. Maksudnya awal-awal kuliah dulu tuh film tuh nggak sebanyak kayak sekarang. Mungkin kamu baru lahir ya, atau mungkin masih umur Bocah berapa lah ya. lah, masih bocah ya. Jadi kita tuh banyak pilihan itu adalah bermain sinetron tuh lagi booming sekali, dan itu adalah satu kesempatan kita bisa menabung sebanyak-banyaknya tetap Tetap. dagang. Hashtag money. Tapi kan dulu kan stripping. Iya, stripping, tapi strippingnya nggak separah sekarang. Kalau dulu, sekarang misalnya bisa sehari menghasilkan 2 episode. Atau 1 episode. Dulu itu 1 episode 1 minggu. Satu Gitu, episode satu satu minggu. minggu. Jadi Dan kita tempatnya dari kayak syuting film. Kayak syuting film, dan maksudnya sangat menyenangkan banget. Saya banyak banget belajar tentang improvisasi, cara kerja cepat dan lain sebagainya, dan nggak ada pilihan juga. Maksudnya kalau masuk ke dunia industri hiburan ya sinetron ada salah satu medium yang paling bagus gitu. Jadi saya senang, banyak nabung, banyak belajar. Nah gitulah. Tapi pas dalam masa-masa itu karena syuting terus menulis, baca itu salah satu hiburan gitu. FTV dulu ya? FTV juga, Oh, zaman sinetron itu kan sama sinetron, FTV. Kalau sekarang kan film udah mulai hidup lagi. Dulu nggak terlalu, film tuh paling cuma 1-2 gitu. Dan saya gini, film berapa lama? 3 bulan, 2 bulan? Mending saya 1 minggu, Langsung- 1 episode. langsung cair. Pikirnya kan gitu, karena nggak ngelihat sebagai medium untuk ekspresi, eksplorasi, adalah memang bekerja aja gitu. Emang madu. Apa tuh? Emang Mata madu. duitan. Iya. Karena apa? Saya tuh percaya kita kalau punya idealisme, punya mimpi besar, kita harus punya uang dulu yang cukup. Gitu. Jadi Quote jangan. of the day. Iya. Iya. Jadi maksudnya setelah saya punya menabung itu, saya suka sastra, saya suka teater, baru saya sudah mengumpulkan pundi-pundi itu, baru saya melakukan apa yang saya suka gitu. Jangan idealisme di awal tapi nggak punya apa-apa. Nggak apa-apa juga sih, itu pilihan juga. Jadi gitu. Kamu sih. Pilihan nggak? Itu pilihan. Gue kira kayak diiyain. Nggak apa-apa juga sebenarnya. Tapi kan lebih seneng lagi kamu melakukan apa yang kamu suka, tapi kamu tidak kelaparan, kamu tetap pakai baju cantik, baju bagus, kamu bisa merubah banyak hal karena kamu mampu gitu. Makan apa Jadi ibaratnya kayak kita bermain di 2 kaki di dunia yang industri, dunia yang cepat, tapi ada juga sesuatu yang mau kita sampaikan sejak idealisme kita. Jadi jugglingnya gitu. Keren. Juggling. Bola. Kamu siapa? Iya, Ronaldinho. Oke. Kakak saya mau nanya. Iya, setelah ini kan terjun juga tiba-tiba ke film. Karena mungkin udah mulai banyak kali ya. Karena saya tuh bermain sinetron berhenti 14 tahun lalu. Jadi saya udah tahu target saya hanya akan bermain sinetron selama 7 tahun.
8 tahun. Setelah itu saya sudah punya banyak ilmu dapat. Lalu saya membangun lembaga budaya namanya Titi Mangsa. Jadi mengalihwanakan buku-buku sastra ke panggung teater. Sekarang udah ada sekitar 80 judul. Dari buku Aneka Sastra Indonesia kita bikin, karena dulu kan kelompok-kelompok teater kita harus jadi anggotanya. Iya. Nah, saya nggak bisa fit in tuh dengan anggota, ya udah saya bikin aja dengan format saya. Bentuknya kolaboratif. Jadi kamu bisa ikut di dalam kelompok teater ini karena kamu punya perasaan yang sama dengan buku yang kita suka gitu. Anyway, sampai akhirnya udah panggung udah banyak, akhirnya oke, saya bisa kembali lagi ke dunia industri ini, tapi sinetron udah nggak bisa lagi, waktunya nggak mungkin. Akhirnya film salah satu pilihan untuk saya berrekreasi dan Yang senang-senang. memungkinkan. Yang memungkinkan. Yang tadinya dia nggak mau karena 3 bulan lama banget. Iya kan dulu itu. Iya, sekarang udah kayak gue mau yang chill aja Yang deh. chill. Yang Harus chill. gitu. Tapi masih bisa menyalurkan. Iya, kan udah ada panggung, udah apa gitu. Kenapa tapi waktu itu teh nggak fit in sama anak-anak teater lainnya? Bukan, lebih ke gini, karena kalau dulu tuh kan teater tuh ada ketokohan ya. Jadi misalnya ada ketuanya gitu. Nah, jadi kita harus jadi kayak anggota, ngikutin jadwalnya. Sedangkan aku kadang main sinetron, apa, terus aku mengambil satu kata-kata mutiara dari Putu Wijaya, dia bilang seni teater itu ada bertolak dari yang ada. Jadi sebenarnya ini sebuah seni yang sangat fleksibel, kamu bisa apa aja tergantung apa yang mau kamu bikin. Ya udah aku pikir, ya udah aku coba bikin aja deh sendiri yang cocok buat Sesuai. gitu. Keren banget tuh. Selama ada Duitnya. Nah cuman gimana kan kalau bikin seni gitu orang nggak ada yang percaya. Iya. Saya produce, jadi awal-awal ya pakai uang sendiri, terus nanya teman-teman ada yang mau apa enggak, sampai akhirnya kita bisa membuktikan. Waktu itu orang monolog misalnya 30 menit atau 1 jam, oke. Saya bikin monolog 2,5 jam gitu. Biar sponsor percaya, biar orang ngeliat. Waktu itu Ali Wahana dari bukunya Ramadan KH, judulnya Ku Antar ke Gerbang. Di situ oke, sponsor yang tadinya cuma ngasih, ini kayaknya pemain sinetron ya bener nggak gitu, dia serius apa dari enggak. nggak percaya. Sampai akhirnya dia sungguh-sungguh dan bisa membuktikan. Ya udah akhirnya saya ngajak banyak lintas teman-teman yang punya perasaan sama kayak saya. Orang-orang film, misalnya waktu itu ada Reza Rahadian, Marsha Timothy, Chelsea, Laura Basuki, dan semua yang mereka kalau di luar negeri kan bosen main film, mereka main ke Broadway atau off Broadway. Di kita di sini di mana? Ya Titi Mangsa ini salah satu ruangnya. Saya udah bosen sih sama Volix. Ya ikutnya Titi Mangsa. Iya. Ya. Saya Titi Mangsa sekarang. Tapi orang biasa boleh. Bisa, siapa aja bisa. Bisa siapa aja. Diulang dulu. Siapa aja bisa siapa aja. Bisa siapa aja. Iya. Permainan kata. Permainan kata itu. Makanya Semua monolognya bisa 2,5 jam. aja. Iya, bisa siapa aja asal mau. Asal mau. Diulang lagi guys. Udah 4 kali tuh, bisa siapa aja pokoknya ya. Nah, Asal intinya mau. adalah kamu mau apa enggak? Iya. Kamu? Siapa? Hellboy. Hellboy sekarang ya, Hellboy. Anyway, gitulah. begitu. Tapi aku seneng kayak kalian maksudnya kayak kadang-kadang kan kayak sastra atau cerita-cerita kita ngomongin buku tuh kayak udah tua semua usang gitu. Kita bikin jembatan masa lalu agar masa bisa sekarang. nyambung dengan masa sekarang. Keren banget. Tapi ketika balik lagi ke dunia perfilman, ambil job film, Consideration apa yang Teteh punya untuk menerima sebuah project? Tergantung, ada satu misalnya ya oke lah ceritanya biasa aja tapi waktunya pas dan Duitnya bagus. Saya ngomong aja. iya dong harus itu. Atau ada honornya kecil banget ya tapi ceritanya bagus sekali dan saya akan bekerja dengan orang-orang yang menyenangkan. Nah itu film apa tuh Teh? Tebusan dosa. tebusan dosa. Menyenangkan Honor sekali. kecil. Menyenangkan. Oke So-so lah, lah. nggak terlalu penting honor di situ. Yang penting berkarya. Berkarya. Ingat, jangan mikir tentang honor, yang penting berkarya. Cari honor di tempat yang lain. Di Di tempat yang lain. Oh, Ada yang mau enggak. buka lotre dengan saya? Iya bisa. Nggak gitu, maksudnya ideal lah gitu, ideal. Bukan, kita kan ngelihat angka itu tuh Angka. angka. Kalian berdua tuh puitis banget. Gila sih. Gue cuma nggak tahu ngomong. Permainan katanya idioms dengan idiots nih. Gue Iya. dong. Angkanya angka. Angka ada. Sebuah angka emang butiran apa? Butiran debu-debu. Debu. Iya, Debu-debu. debu yang bisa kita
Antara ada dan tiada. Iya, iya. Ini komunikata apa gimana sih? Iya, memang. Jangan lupa join Titi Mangsa ya. Iya. Tapi kalau di project terbaru di Tebusan Dosa, apa yang buat Teteh itu jatuh cinta dan mau untuk oke, gue ikut deh? Satu ceritanya tuh, saya tuh seneng ngerjain sesuatu yang ada solidaritas batin. Maksudnya, Iya, solidaritas batin, benar. Kalimat yang agak susah Benar. untuk boleh dijelasin Iya. secara kamu solidaritas biasanya berempati sama orang karena apa? karena kayak kasihan, sedih. Ya, nah itu dia. Kita ada empati di dalam tokoh tersebut gitu. Saya seneng kisah-kisah yang bercerita tentang manusia. Maksudnya perasaannya. Karena dengan begitu kita ngerasa tidak sendiri di dunia yang banyak tidak pasti ini gitu. Kita kan ngelihat kayak dunia banyak yang tidak Pasti. tidak Sabar lo. betul, tidak pasti. Sabar dulu. Ya. Tidak. Pasti tidak pasti. Pasti tidak pasti. Ya maksudnya banyak hal yang PTP, pasti tidak pasti. Pasti tidak pasti. Iya. maksudnya banyak kemungkinan, ya kan, banyak kemungkinan di hidup Possibility. kita. Opportunity. Nah, karena banyak kemungkinan di dalam hidup kita, saya senang kisah-kisah yang menimbulkan perasaan bahwa kita sendiri, nggak sendirian kita yang bodoh, kita sendirian yang sial gitu. Sambatan batin. Solidaritas batin. Iya, berarti ada. Saya ngambil kata-katanya ada dia dosen filsafat namanya tuh Martin Suryajaya. Saya seneng banget ngikutin beberapa kelasnya dia. Dia sering mengatakan tentang solidaritas batin. Bagus banget. Lihat ya nanti ya. Iya, nanti kita lihat. Nih, yang kita lihat Oke, kamu berapa umurnya? umurnya 27. Oh iya, masih muda. Yang kita lihat Martinnya atau film Tebusan Dosanya sih? Iya, semuanya. Semuanya. Oke. Semuanya. Enggak, karena si kata-katanya dia itu membuat saya mengambil film Tebusan Dosa juga. Oh. Bahwa maksudnya memperkuat bahwa film-film tuh yang kita ambil tuh poin paling penting adalah yaitu yang kita punya empati kepada tokohnya. Nah, di Tebusan Dosa tuh kita bisa merasakan itu. Nah, saya tuh punya keputusan-keputusan ngambil pekerjaan itu tuh juga karena terinspirasi dari orang. Misalnya kamu ngomong apa, oh iya benar juga ya. Kamu ngomong apa, gitu. Kok aku nggak bener? Dia bener, giliran aku. Oke. Kamu, jadi pas ditawarin Tebusan Dosa, naskahnya, sutradaranya, production house-nya, siapa aja yang terlibat, aku ngerasa kayak saya harus ikut di situ. Cocok gitu. gitu Karena ya. saya ngerasa semua orang pasti akan punya empati terhadap tokoh Wening yang aku mainin. Tapi Teteh suka ini ya, film-film horor ya? Enggak juga sih. Ya memang sekarang filmnya banyak kan yang kayak begitu ya. Iya ya. Kalau saya bikin sendiri sih enggak ya, tapi kalau film orang lain. Kalau Teteh yang bikin nih, film, kira-kira tentang apa Teh? Ada satu film yang pernah aku ikut co-producer, judulnya Before Now and Then. Oh iya. Camilla Andini yang sutradara, itu filmnya full berbahasa Sunda. Tapi sekarang udah diterjemahin 20 bahasa di dunia. Dibeli sama salah satu agent, Wild Bunch namanya. Jadi ada bahasa Korea, Rusia, dan lain-lain. Itu cerita Di dubbing gitu. Iya. terjemahan. Oh, terjemahan. Oke. Kumaha ini? Annyeonghaseyo. Ya masih anjing. Aing baru pulang gencuana ini. Kayak gitu kan? Kayak gitu. Enggak. Jadi Teksnya, teksnya, subtitle. subtitlenya Subtitlenya. itu setting tahun 60-an. Itu film yang pernah saya terlibat di dalam production gitu. Saya suka cerita-cerita gitu. Tapi kalau saya sebagai aktor, bekerja apa aja saya sangat fleksibel sama timnya. Menyenangkan, ceritanya bagus, salah satunya kayak Tebusan Dosa Tebusan ini. Dosa. Dosa ini. Berperan sebagai ibu, apakah skrip ini yang membuat tadi bilang ada solidaritas batin? Ada, karena gini, menurut aku seorang ibu atau ibu terutama, dia bisa melakukan apa aja yang nggak masuk akal kalau berurusan dengan anak. Betul. Iya kan, ibu-ibu Betul. kalian kadang-kadang suka nggak masuk akal deh. Kenapa Iya, sih seribet ibu saya itu? suka break dance tiba-tiba. Nggak iya. masuk akal deh. Nggak masuk akal. Kadang-kadang. Ya mungkin karena dia frustasi menghadapi kamu. Iya. Capek baby freeze gitu. Jadi memang kayak gitu, dan saya seneng banget kayak memotret perempuan kelas menengah yang bekerja banyak sekali hal. Dia jadi kepala keluarga juga, dan dia selalu mengambil keputusan-keputusan hidup yang belum tentu benar semua gitu. Dan dia selalu
menitipkan kebahagiaannya kepada pasangannya yang ternyata pada akhirnya apa sih gitu. Nonton di Tebusan Dosa. Nonton Tebusan Dosa. Tanggal berapa sih? 17 Oktober 2024 17 akan tayang di Oktober. seluruh bioskop. Waktu rilis pas. Iya. Hari ini dong teh. Iya. Ini udah tanggal 17 kan? Saat yang tepat. Memang pas udah nih. saya prediksikan. Abis ini kan kita ke sana. Iya. Ke bioskop kan? Iya. Kamu mau cari Nirmala ya? Mau cari Nirmala. Nirmala. Anak yang Nirmala. hilang Iya, Nirmala. Mohon anaknya. doa restunya ya. Oke gitu. Mohon doanya kok restu itu kawin ya? Kawin. Nirmala ibu mau doa restu ya. Ibu kawin papa lagi. baru. Jadi nggak serem. Horor buat Nirmala sih. Iya. Tapi nggak buat penonton. Oke, Iya, menarik sekali. Nirmala, mohon doanya ya, tolong bantu cari Nirmala gitu ya, bukan Nirmala mohon doa restu. Nirmala mau doa restu ya. Tapi Tebusan Dosa ini genre-nya genre. horror misteri. Drama horor misteri. Drama menurut horror aku. misteri. Banyak adegan intens kan? Menegangkan. Mencekam. Coba Mencekam. kalau misalnya tanpa spoiler, adegan yang paling susah dan berkesan selama syuting itu apa? Naik motor, Emang nggak bisa naik motor? nggak bisa. Demi diajarin dulu dong. Iya, belajar dulu. Dan saya lupa, saya kalau bonceng 3 tuh ribet ya. Cengtri. Bonceng 3. Ingat ya guys, bonceng 3 itu cengtri bukan boti ya. Cengtri. Cengtri. Motornya apa Ducati? Iya benar. Ducati ya Kak, Ducati. Pasti dong. Duka atuh. Duka tuh. Duka tuh Nirmala. Nirmala. Guncana. Iya, itu terus maksudnya yang berhubungan dengan bukan manusia itu ribet buat saya. Maksudnya kayak saya harus narik odong-odong, harus naik motor. Maksudnya kalau sama manusia kan saya bisa. Kan gue tadi berhubungan bukan dengan manusia. Apakah ada hal mistis Maksudnya lainnya? nggak interaktif dengan manusia. Iya, Nggak ada sama hubungan, iya. odong-odong. Itu menurut aku lumayan cukup dan ada adegan misalnya dengan air. Biar gimana pun saya takut tenggelam. Oke, Yang iya, gitu-gitu. iya. Terus kok motor saya takut nanti tiba-tiba lupa Standing. mana yang gas, mana ngerem, yang gitu-gitu. Tapi sekarang bisa naik motor. Nah, saya udah lupa. Oh iya benar. Cuman kebuat ini aja kebutuhan film aja. Iya, tentu saja. Iya. Tapi kalau stuntman-nya itu kalau misalnya yang stuntman ada. Teteh pakai stuntman nggak? Ada waktu tabrakan guling-guling. Oh. Tapi waktu pas guling-guling bukan saya sih. Iya, Iya, kan dong. stuntman. Kan namanya stuntman. Jadi teteh waktu action cuma gini ya. Iya, gitu. Terus motornya jatuh saya. Waktu itu syuting jam 1, jam 2 pagi. Terus di aspal terus saya gini. Ngapain ini jam 2 pagi di aspal? Rebahan di aspal ya. Di aspal Ceritanya darah. Terus tapi pas saya ngeliat ke langit, kok bulannya bagus ya? Oh, salvo. Kapan lagi? Salah fokus. Kapan lagi di di aspal? aspal malam-malam lihat bulan? Buat kita Jadi- sering sih. Yang nggak punya duit-duit amat sering. Iya. Ya, nggak Iya, punya. tapi kan nggak yang adegan lagi tabrakan. Nggak iya. berdarah-darah sih. Iya, nggak benar, berdarah-darah. Ini kan ceritanya saya ketindihin motor. Tindak. Ikutin motor, darah dramatis. Dramatis. Bulannya cantik ya. Oh iya. Kat, ulang gitu kan. Hanya kan kayak tolong kenapa bulannya cantik. Iya. Kenapa itu senyum kan, teh? nggak kan Dalam membatin. Dalam hati. Menderita tapi Indah sekali bulan malam ini. Tapi itu motornya ketindiannya asli motor. motor asli. Apa kayak dummy gitu? Motor Enggak, Gabus. motor asli, gabus. Repot ya. Emang bekasan OVJ gitu cara mainnya, gabus semuanya Kak. soalnya itu. Aneh. Iya, jadi maksudnya kayak selama syuting sangat menyenangkan. Walaupun naskahnya itu sangat berat ya. Dan maksudnya punya banyak tantangan, tapi saya mengubah perspektif saya atau sudut pandang saya bahwa ini hanya naskah dan saya hanya melayani naskah dengan baik. Setelah cut, saya bersenang-senang lagi. Saya cari, ada pohon apa sih? Rambutan. Nanti saya kalau udah panen beli ya, gitu. Oh, suka nature ya. Karena syutingnya di Magelang. Magelang mah. Gelang. Nah, ini pertanyaan filsuf sedikit ya. Keren banget sumpah. Happy Salma itu di film sebagai wening, mencari anak. Kalau Happy Salma di hidup asli, mencari apa? Keren banget. Kamu siapa? Kamu siapa? Gue sedikit malu tadi nanyanya. Tapi pertanyaan yang bagus. Memang, Mencari baca. apa? Mencari apa? Nggak ada yang saya cari sih. Happy Salma tuh udah dicari ya sekarang.
Nirmala, Ya, Nirmala. ya, Nak. Sebenarnya saya nggak cari apa ya. Saya siapa ya sebenarnya? Apakah ketenangan yang dibutuhkan atau ketenaran atau dengan gemilang lampu disco yang berkilau? Sebenarnya saya mencari hal-hal yang kayak begini, kejutan-kejutan dalam hidup. Terkejut. Kan? Kejutan-kejutan kayak ketemu kalian. Iya. Kita kejutan ya, maaf ya. Kayak kaget ada ya orang kayak gini gitu. Oke. Enggak, apa sih yang dicari dalam hidup? Sebetulnya apa yang dicari dalam hidup buat saya adalah bagaimana agar tetap otentik, agar tetap kita menjadi diri kita, karena kita juga bingung diri kita tuh apa sih sebenarnya. Kadang-kadang pekerjaan menuntut kita untuk seperti apa. Betul. Sebagai ibu dituntut harus seperti apa, sebagai makhluk sosial untuk seperti apa. Jadi pertanyaan saya terus-menerus ada bagaimana agar kita menjalani hidup kita dengan tetap otentik, unik, kita bisa bisa relate dengan apapun tanpa memaksakan diri. Mencari keotentisitasan. Autentifikasikan diri. Kenapa diri kita disuruh otentifikasikan? Mau login lo ya, mau login. OTP. OTP kan digituin. Dalam berkesenian, pasti nggak lepas dengan kritik singkong. Udah males dia. Udah males. Aku suka keripik singkong, enak. Songking. Tadi ngomong songking kan. Udah ketawa-ketawa aja nggak apa-apa kok. Tapi teh, iya bener Nggak teh. lepas dengan kritik. Kritik dan Singkong. Saran. Kenapa kritik dan singkong? Lapar tau nih teteh kayaknya. Ada nggak momen dimana respon audiens yang nggak sesuai harapan? Gimana caranya menyikapi kritik itu? Iya, udah berapa tahun berarti teh di industri seni ini? Saya mulai itu dulu model majalah gadis ya umur 15 tahun. Suatu hari. 15 tahun. 15 Umur 15 tahun. Sekarang saya umur 44. Berarti coba hitung. Sabar ya, 19. teh. 27 tahun Di industri seni. saya lahir, teteh udah artis. Emang. Ya emang. Kan lahir duluan. Ya bukan, maksudnya bisa aja nanti. Bisa di umur 33 baru terkenal ya. Oh iya. 27 tahun, lama juga ya. Iya. Lama banget sih. Jadi gimana kritik sebenarnya gini, apa sih yang dicari dari seni gitu? Kan maksudnya apakah kita ingin terbuai dengan popularitasnya atau itu kan semu juga gitu. Maksudnya ketika kita menyukai seni, ada atau tidak ada kita di depan atau belakang layar, kita akan tetap melakukan itu gitu. Itu nyambung nggak sih? Enggak ya? Enggak, kita nanya kritik. Oh iya, karena itu, karena ada kritik dan juga karena ada misalnya orang ada suka nggak suka, itu nggak terlalu dipikir karena itu kan ya semu itu cuman komentar gitu. Ngerti nggak sih? Ngerti. Tapi Kayak pernah sementara. emosi nggak? Kayak apa sih lu nggak tahu seni? Iya. Lu nggak nyeni, Bre. Mungkin waktu pas umur-umur kalian ada ya, misalnya gini ya kayak, Mbak Happy kamu kayaknya nggak bagus ya di panggung. Oh, kamu nggak punya aura, kamu jelek, gini. Buset. Iya, bisa ngomong gitu. Terus saya bisa marah, terus saya ngeliatin orang itu, iya tapi alis lo juga nggak tumbuh, kenapa lo komentar? Maksudnya saya juga bisa komentar yang nggak masuk akal juga. Iya. Maksudnya emosi disesuai usianya ya nggak apa-apa juga, ya pernah lah. Tapi kalau sekarang sih kayak dia mau suka, oke, enggak juga nggak apa-apa kok. Oh, acceptance. Ini emang 5 stages of grief. Enggak, karena itu tadi ya, itu saya akhirnya mikir kalau saya suka berkesenian di sini kan ada di depan atau di belakang sama pentingnya. Jadi mau dibilang bagus atau enggak, atau dianggap ada atau enggak ada pun juga nggak apa-apa. Gitu. Balik lagi ke selera masing-masing. Nggak maksudnya Tetek parah. nggak maksudnya kalau lu suka ya silakan kritik yang baik, kalau nggak suka kritik yang buruk. Karena katanya kan seni itu multitafsir. Nggak ada yang murni benar dan pasti salah. Oke. Jadi ya nggak apa-apa. Kayak misalnya aku bilang kamu ganteng, Padahal kata sih orang lihat, cantik. atau pada orang bilang kamu cantik, ini nggak apa-apa Pasti juga. Ya itu
balik lagi selera masing-masing. Iya. Iya betul dong berarti. Selera masing-masing. Bukan kan? selera juga sih, lebih ke bukan ya. sudut pandangnya Sudut kita. pandang masing-masing. Gitu. Teteh Ya. dibilang privilege. Hah? Oh ya? Nah, sebelum kampung, privilege. Oh, kalau nggak salah, privilege. post village. Sebelum kampung, iya privilege. Iya. Kalau lagi villaging, iya kan. Nah, Teteh dibilang privilege katanya. Sama? Karena apa? Nggak tahu tuh dibilang. Orang-orang pasti ada yang bitter karena privilege. Ya nggak apa-apa, setiap orang punya privilege semenjak dia lahir ke bumi. Dengan muka kita mukanya berbeda-beda. Kita harus mengakui ada yang mukanya Kotak. ada yang lonjong, ada yang bulat, ada yang cantik, ada yang tidak cantik, ada yang Biasa aja. cakep, ada yang biasa. Itu kan semua orang udah punya privilege dengan bawaan apa yang sudah kita punya gitu. Bener. Privilege. Dipanjang-panjangin kayaknya. Iya. Iya. Tapi menurut Teteh nih gimana Kak? Iya. Nyambung nggak sih? Ini jujur. Nah Dipanjang-panjangin itu makanya. jawabannya. Sebenarnya nggak penting juga mau dibilang privilege atau enggak. Iya maksudnya pasti kan orang-orang yang bitter, lu mah main film cuma karena lu cakep gitu. Sebenarnya juga nggak cakep-cakep banget juga sih. Lu mah padahal nggak cakep amat, gitu. Tapi Iya. kalau bisa main film gitu. Heeh. Iya. Iya, jawaban kamu menarik sekali. Iya. Iya. Oh, Ya, tapi emang- gimana caranya emang kita bisa. memanfaatkan privilege dengan baik dan benar? Iya. Contoh dari mana kira-kira yang menggunakan privilege dengan baik dan benar? Tahu Nggak lah usah, kamu. Iya. Gimana? Enggak tahu. Nggak usah dipikir juga ya. Maksudnya, aku nggak sempet mikir. Oke, nggak sempat mikir ya? Nggak sempat mikir Enggak gimana sempat cara? mikir dari kapan. Iya. Udah berapa lama teh? Nggak mikirnya nih. Maksudnya kayak kita memposisikan diri kan, kita kadang berteman aja ini penting atau nggak penting gitu kan. Gue buang-buang waktu sama dia sama ini kayak ada gunanya. Sesimpel itu sih. Maksudnya kita apa sih yang pengen kita tuju dalam hidup, jadi kita Oke, jadi cara memanfaatkan privilege dengan baik dan benar tuh apa nih? Gue nggak tahu kalau jadi ke teman-teman, gue bingung. Jujur. Kalau menurut gue ya, Kak. Kalau menurut gue ya. Iya. Tapi yang Iya. benar apa enggaknya aja ya? Iya. Yang lu tangkap tadi. Jadi yang ditangkap tadi gimana nih? Tentang coba. teman-teman, Ditangkap. privilege, ada yang berguna atau enggak? Iya. Tebusan Dosa tuh menurut gue one of the best movies yang akan keluar di 2024 sih. Alhamdulillah. Iya. Penting nggak privilege itu? Apa? Penting nggak privilege? Penting, privilege itu penting, tapi banyak orang nggak mau mengakui aja teh. Karena? Supaya dibilang, oh kerja keras. Sama-sama hustle. Iya. Kayak kita kan di sini nggak kerja keras. Padahal kita ngapain sih sebenarnya? Nggak keras-keras amat. Kerja pelan. Kerja pelan, benar sih. Jadi privilege penting menurut kamu? Penting, karena kan penting nggak buat teman? Yang penting teman ada guna, nggak ada Dia digabungin nanti. Nah, seperti yang saya katakan pasti itu. Makanya lagi ini nyecer lu. lagi nyari bridgingan ya, lagi Iya. nyari bridgingan. Sama seperti yang saya katakan. Iya. Enggak. Privilege ya, saya memang punya privilege. Dan saya akui dan saya syukuri dan semua orang juga punya privilege itu. Dan kenapa kalau nggak kita manfaatkan dengan baik? Tapi dia lihat saya. Bibir gue getar. Aduh. Iya Oke, kan? oke. Iya. Gitu. Kalau kata The Massive ya. The Massive. Syukuri apa yang ada. Lagu apa sih itu? The Massive. Apa sih? Teteh tahu The Massive? Udah bubar ya? Apa mungkin? Belum. Belum. Itu lagu apa? Nah, band favorit Teteh apa deh? Gue udah gak tau mau nanya apa. Saya suka The Cure. The Cure. The Cure. Nyanyiin dulu dong. Saya suka Morrissey. Morrissey apa grupnya? The Morrissey, Smiths. iya benar Smith. Morrissey. The Smith. Oh. The Smiths ya, The Smiths. Terus suka Indonesia. Indonesia siapa? Suka Naif. 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 Sedih ya, Naif. itu baru bubar tuh Teh. Iya. Terus suka Kus Plus. Kus Plus, iya kan? Iya. Umur. Iya, tapi liriknya bagus-bagus. Bagus, kus. Udah itu. Oke. Oke, Thank you. Jadi gimana, ada teman berguna? Masih lanjut Masih, ya? Masih astaga. mencoba cari validasi ya? Teh 5 tahun lagi, Teteh kira-kira jadi ngapain Teh? 49. Enggak, ngapain, bukan umur berapa. Aku mau 49.
Iya tahu teh, maksudnya ngapain teh? 5 tahun lagi. Masih ada di dunia Industri seni kah? kah? Depan layar, belakang layar? Atau udahan deh? Kayaknya udah cukup deh. Udah pengen jual lotre. Kan bisa juga jual lotre dan berkesenian. Oh. Biar membiayai berkesenian dari lotre. Oh, iya. Bener-bener Apapun diambil ya. Gel. Mungkin akan ada tetap di ruang-ruang seni yang saya lakukan sekarang, nggak ada bedanya sih. Mungkin sama aja sih. Oke. Karena gini loh, maksudnya seni itu datang dari rasa sepi, dari kebingungan, sedih, dan kita selalu punya perasaan-perasaan itu. Dan setiap kita punya perasaan itu, output terbaik adalah berkesenian. Jadi ya sepanjang hidup kita akan terus berkesenian. Oke. Oke? Tapi menurut saya Bagaimana dengan Anda? seniman Kisana? itu kurang kesetaraan gender. Harus seni woman dan seni man. Oh. Iya kan? Iya. Seni woman, seniman. Iya. Seni together. Oh iya benar. Seni together. Seni all. Seni all. Ini ada yang dengerin nggak sih sebenarnya kita ngomong? Jujur kita ini doang ya paling yang dengerin diulang-ulang lagi aja. Oke, Teteh. Ya. Sebelum kita Menyudahi. kasih dong. Tebusan dosa. Iya. Promosi dan wejangan. Wejangan. Nanti kan Wejangan dulu. tanggal 17. Oh, wejangan. Wejangan. Kayak mau mati. di Bukan, wejangan. Kak. Kata-kata hari ini dong, Kak. Gitu. Habis gelap terbitlah terang. Boleh deh. Boleh deh. Udah. Boleh. Itu aja. Boleh deh. Boleh. Suka Teteh happy aja deh. Yang penting happy. Oke. Teteh pernah set nggak? Set Salma dong. Jangan. Katanya gini, apa kalian kan aku main sinetron kamu baru lahir. Iya. Ya. Jadi aku ambil satu kata-kata yang mungkin ini kata-katanya dibikin ibumu juga baru lahir. Apa tuh? Apalah arti hidup bertabur bunga itu? Karena bahagia adanya di dalam jiwa. Itu dari bukunya Ramadan KH, judulnya Kuantar ke Gerbang. Atau satu lagi. Boleh. boleh. Ada lagi. Boleh. Dari kata-kata Pramudia, Pramudia Anantatur. Anantatur. Cinta itu indah, begitu juga kebinasaan yang akan membuntutinya. Orang harus kuat menanggung akibatnya. Itu consequences. Ada kutipan juga ya? Ya. Habis gelap terbitlah. Maka izinkanlah ku mencintaimu. Itu lagu nggak sih? Lagu nggak Kamu sih? gini, berakit-rakit dahulu. Dahulu. Berenang. Ke hulu. Oh, ke hulu. Baru lirik satu udah salah. Besar pasang daripada Pak Pasak. Pasak. Iya. Udahlah, kalau kayak gini mah rusak tutup titik sembelenggu. Rusak susah. Satu titik. Rusak Setitik titik nila. Setitik sebelenggu. nila. Kok nila sih? Ikan. Iya. Rusak susu sebelenggu. Ya Agak gitu. tahu. Mana sebeleng nggak? Ya nggak tahu. Benar nggak sih? Ya itu namanya kalau gajah jauh di mata deket. Di hati. Wah. Iya. Tak ada gading yang tamatin. Oke, itu menutup punchline hari ini. Oke. Terima kasih. Jangan lupa Terima kasih. nonton Tebusan Dosa. Tebusan dosa mulai tanggal 17 hari ini ya, 17 Hari ini. Oktober 2024. Kamu akan suka banget. Akan suka. Seru. Bagus banget. Kamu akan lihat Putri Marino. Putri Marino. Kamu akan lihat saya. Biasa aja. Dong. Teh, Enggak, tapi warning luar biasa. winning top ya? Warning top. Nirmala. Iya, udah. benar. Warning kan hati-hati ya. Hati-hati di jalan. Bye. Hai, saya Happy Sama. Jangan lupa untuk komen, like, and subscribe of Volix dan juga Viniar yang lain. Terima kasih. Dadah.